Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala muddin waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha segalanya yang sudah berikan kepada kita berbagai kenikmatan yang mana kalau kita menghitung-hitung betapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanan hidup senantiasa bersifat dinamis ya. Kadang kebaikan yang kita peroleh, kadang juga keburukan yang kita dapat. Kadang tertawa, kadang juga menangis ya. Dan kadang juga sedih, kadang juga bahagia. Inilah kehidupan. Jadi liku-liku dalam kehidupan ini akan senantiasa dialami oleh setiap kaum muslimin muslimat yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan pun senantiasa berubah. Dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 dan sebagainya. Ataupun Januari, Februari, Maret, April dan sebagainya. Termasuk bulan di dalam bahasa Hijriah ya. Ada bulan puasa ya. Puasa ya, itu sama dengan bulan Ramadan. Kadang orang bilang bulan puasa ya, puasa itu sama dengan bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hari itu ada hari yang baik, hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Sedangkan kalau bulan itu juga ada yang bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan ada yang menyebut bulan suci ya. Bulan suci Ramadan. Setiap tahun selalu berputar ya. Seiring dengan berjalannya waktu, mulai dari detik, menit, jam ya, akhirnya berubah hari dan juga berubah menjadi bulan. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini kita berlomba. Bahkan ada yang menyebut bulan yang bermanfaat untuk kehidupan, khususnya peningkatan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
di bulan itu ya, bulan penuh rahmat, ya, bulan penuh maghfirah, ya, bulan penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada bulan itu insya Allah keimanan dan ketakwaan segenap kaum muslim itu meningkat karena tausiah di mana-mana ya, itu ada, kemudian bacaan tadarus di mana-mana itu dikumandangkan ya, kemudian masjid ataupun musola itu sangat makmur karena di malam hari dimanfaatkan untuk aktivitas kegiatan yaitu sholat tarawih dan tadarus. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya bulan itu merupakan pelajaran, dan pelajaran tersebut sebenarnya ya perlu kita tindak lanjuti ya. Kita tindak lanjuti karena apa? Nah, jangan istilahnya itu kita memakmurkan masjid atau musola hanya sebatas Ramadan saja ya. 5 waktu jemaah bukan hanya sebatas Ramadan saja, tetapi selain Ramadan pun itu ya, itu juga hendaknya kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu juga diusahakan di masjid. Syukur-syukur ya, sebelum adzan dikumandangkan itu sudah berada di masjid, ataupun begitu adzan ya, kita sudah siap untuk ke masjid, ataupun setelah adzan kita juga secepat itu kita juga pergi ke masjid. Insya Allah ya ada istilah, kalau yang sebelum adzan sudah ada di masjid tentunya nilai pahalanya lebih baik ya. Jadi menunggu waktu adzan, setelah adzan ya itu udah di masjid juga luar biasa nilainya. Begitu adzan segera bergegas ke masjid juga nilainya juga luar biasa. Tapi ada istilah yang lebih baik yang mana, ataupun yang lebih banyak nilai pahalanya yang mana, ya tergantung keikhlasan kita. Kalau ikhlas lillahi ta'ala insya Allah tentunya yang paling duluan ya, itu lebih baik. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya boleh-boleh saja, sah-sah saja selepas Ramadan pun kita tadarus ataupun qiraat ataupun ngaji di masjid ataupun di musola untuk mengamalkan masjid. Jadi kita memandangkan ya, gemah baca Al-Quran di masjid nggak masalah ya. Bukan hanya Ramadan saja, tetapi selain Ramadan pun kita juga boleh ya, qiraat atau mengaji di masjid ataupun musola. Tetapi sebagian besar rata-rata hanya bulan Ramadan diadakan tadarus. Ya, sebenarnya selain Ramadan pun ya, kita boleh-boleh saja ya baca tadarus di masjid.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang dikatakan berhasil puasanya ataupun menemui Lailatul Qadar atau tidaknya itu rahasia ilahi, ya. Yang jelas tentunya semua berharap, semua berusaha, ya. Selepas Ramadan itu tentunya iman dan takwa kita ya meningkat, ya. Bukan berarti malah turun ataupun biasa-biasa saja, tapi berusaha untuk meningkat, ya. Nah, soal meningkat atau tidaknya itu tergantung pribadi kita masing-masing, ya. Jadi kalaupun Ramadan kemarin kita rajin untuk ibadah salat waktu selalu berjamaah, nah selepas Ramadan bagaimana? Apakah masih bisa bertahan ataupun tidak bisa bertahan? Kalaupun prestasi, apakah prestasinya semakin meningkat, apakah semakin menurun? Nah, ini sebenarnya dapat dilihat orang yang di bulan Ramadan kemarin berhasil, insya Allah iman takwanya akan senantiasa meningkat, ya, meningkat. Jadi pola hidupnya di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini senantiasa imannya meningkat, dalam arti stabil lah, ya, tidak menurun, bahkan cenderungan untuk meningkat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya iman kita meningkat tentunya kita harus banyak belajar dan belajar, ya. Jangan sampai kita istilahnya lengah dengan pelajaran-pelajaran, baik itu melalui media-media maupun melalui kita langsung secara ke tempat pengajian, ya. Boleh ya kita menempati tempat-tempat majelis taklim, ya. Karena walaupun bagaimana, insya Allah kalau kita niat lillahi ta'ala menghadiri ke majelis taklim, insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan, ya, untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di majelis taklim insya Allah ibadah tersebut yang penting dilakukan dengan ikhlas, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan sia-sia. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa stabil ataupun bisa meningkat terus iman kita, ya, itu memang butuh pengorbanan, cobaan, ujian terus ada, ya. Cobaan ujian itu terus ada, ya. Selama kita mampu, ya, mengatasi semua cobaan, semua ujian itu, insya Allah, ya, insya Allah keimanan dan ketakwaan kita senantiasa meningkat dan stabil, ya. Memang ada kalanya manusia itu ada punya sifat, ya, malas, ya. Sudah malas kadang-kadang, ya, gimana lagi, ya. Tentunya ya kita buang jauh-jauh sifat malas, karena ada beberapa sifat, ya, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW akan umatnya, ya. Jadi
Rasulullah SAW itu khawatir akan umatnya di akhir zaman nanti mempunyai 3 sifat. Yang sifat tersebut bisa jadi juga tipu daya setan untuk supaya mencari teman masuk ke neraka. Ya. 3 sifat tersebut adalah sifat pemalas. Ya, jadi mari sama-sama ya janganlah punya sifat yaitu malas. Karena malas juga itu bisa jadi sumber petaka. Kalau kita serba malas apapun ya, aktivitas kita malas, ya gimana? Padahal proses kehidupan itu selalu terus berjalan. Ya, dan proses kehidupan tentunya untuk mengarah ke yang baik. Ya. Kebaikan tanpa ditunjang sarana dan prasarana yang memadai tentunya tidak akan mungkin terjadi. Jadi hal tersebut tentunya yang kita jauhi, jangan sampai kita punya sifat malas. Jadi buanglah, gantilah sifat malas itu jadi sifat rajin. Bagaimana caranya? Ya tentunya Tuhan gak akan merubah sikap kita kalau gak kita sendiri yang merubahnya. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Tuhan itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau itu kita sendiri yang merubahnya. Jadi buang jauh sifat malas, ya. Ganti sifat pemalas tersebut menjadi rajin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain sifat malas ya, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah juga banyak tidur ya. Walaupun toh tidur menurut pandangan Islam itu bukan hanya Ramadan saja sebenarnya ya. Tidur itu sebenarnya juga merupakan suatu ibadah, tetapi tidur yang sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Ya. Tidur merupakan ibadah yang penting sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Istirahat itu kalau bisa ya juga jangan istilahnya itu 24 jam untuk tidur terus jangan. Tapi kita atur sedemikian rupa. Ya. Ada istilah waktu itu dibagi menjadi 3, 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat. Nah, istirahat di sini tentunya orientasinya adalah tidur. Menggunakan waktu tidur, kalau istirahat dengan sebaik-baiknya. Jangan istilahnya justru ya 24 jam, yang 20 jam untuk tidur jangan, tetapi diusahakan tidur kita juga cukup ya 8 jam insyaallah dah cukup ya. Karena ya Rasulullah khawatir akan umatnya yang punya penyakit banyak tidur ya, karena dengan adanya banyak tidur itu keterkaitan dengan sifat malas ya. Kemudian selain banyak tidur, kemudian banyak makan ataupun banyak minum itu juga dilarang, khawatirkan oleh Rasulullah SAW. Makan dan minum boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi jangan sampai kita berlebihan. Bahkan Allah pun melarang ya, orang yang makan minum berlebihan ya. Dan banyak tidur, banyak makan atau banyak minum, pemalas. Nah, 3 penyakit itu ya yang oleh Rasulullah SAW dikhawatirkan akan ada pada umat
beliau di dunia ini. Nah, kita berusaha tentunya ya. Kenapa sih nggak boleh banyak tidur? Kenapa sih nggak boleh banyak makan? Dan kenapa sih jadi orang malas juga nggak boleh? Semua itu adalah tipu daya setan agar kita masuk ya, ke istilahnya itu ranjaunya setan ya, masuk ke tipu daya setan sehingga setan mencari mangsa ya untuk mencari teman di neraka nanti ya. Karena tiga hal tersebut itu dilarang di dalam agama ya. Sebab akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mampu untuk menjaganya di mana takwa kita, dan mudah-mudahan dengan takwa kita ini akan senantiasa meningkat sampai akhir hayat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon itu yang dapat saya sampaikan, kurang saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.